Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kelompok kami, yaitu monitoring greenhouse dengan metode IoT. Anggota kelompok D ini adalah saya sendiri, Khairul Anwar, dengan NIM H1A 021002. Kemudian ada Prasetyo Ade Pamungkas dengan NIM H1A 021023. Lalu terakhir ada Ferry Sahrusan dengan NIM H1A 021068. Selanjutnya pendahuluan. Budidaya tanaman menggunakan greenhouse merupakan salah satu metode yang dapat diaplikasikan pada beberapa jenis tanaman. Pada dasarnya, parameter yang digunakan pada greenhouse adalah kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban udara, dan intensitas cahaya sehingga tanaman dapat bertumbuh dengan optimal. Namun kondisi tersebut masih belum bisa terpantau dengan baik sehingga pertumbuhan tanaman masih belum bisa maksimal. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah sistem yang dapat mengontrol secara otomatis serta dapat memonitor greenhouse dalam jarak jauh. Kemudian untuk software yang digunakan adalah Arduino IDE, digunakan untuk memprogram dan mengembangkan perangkat keras hardware dengan microcontroller ESP8266, sedangkan broker MQTT Mosquito bertindak sebagai perantara untuk pertukaran pesan antar perangkat dalam sistem Internet of Things. Kemudian visualisasi ditampilkan pada dashboard MQTT pada Android dan Node-RED pada komputer. Bot Telegram juga ditambahkan untuk menampilkan informasi perangkat, hasil pembacaan sensor, dan kondisi aktuator. Oke, selanjutnya masuk ke skematik rangkaian. Di sini menggunakan dua sensor, yaitu sensor LDR yang terhubung ke pin A0, kemudian ada sensor DHT11 terhubung ke pin D5. Kemudian ada tiga aktuator, ada relay kipas, relay sprayer, relay lampu yang terhubung ke pin D6, D7, D8. Dan selanjutnya ada topologi sistem. Sistem ini menggunakan Node MCU sebagai microcontroller dan menggunakan sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembaban di dalam greenhouse. Kita menggunakan sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya. Output dari sistem ini meliputi kipas, lampu, dan water sprayer. Nilai pembacaan sensor akan dibandingkan dengan nilai yang dibutuhkan tanaman untuk menggerakkan output. Sistem monitoring jarak jauh menggunakan aplikasi dashboard komputer dan smartphone berbasis Android. Selanjutnya ada pengujian parameter. Untuk parameter suhu, ketika suhu lebih dari 35 derajat Celcius, maka kipas akan menyala, dan ketika kurang dari atau sama dengan 35, maka kipas akan padam. Kedua ada parameter kelembaban. Ketika kelembaban kurang dari 80%, maka kondisi water sprayer akan padam, dan ketika lebih dari atau sama dengan 80, maka water sprayer akan menyala. Dan parameter yang ketiga ada intensitas cahaya. Untuk cahaya yang kurang, maka lampu akan menyala. Cahaya normal, lampu akan padam. Cahaya terang, lampu juga akan padam. Dilihat di sini terdapat 3 relay, kemudian ada LED, kemudian sensornya ada sensor DHT dan ada sensor LDR. Dan untuk serial monitor yang terdapat pada Arduino IDE nanti akan memunculkan nilai LDR, suhu, kelembaban, dan alamat IP dan chip ID. Dan kemudian ada indikator lampu, kipas, sprayer, dan cahaya. Kemudian untuk tampilan Telegram sebagai berikut. Pada aplikasi Telegram, jika kita mengetikkan komen _start, maka bot akan mengirimkan kata sambutan dan memberikan komen lain untuk menampilkan output, seperti _info untuk mengetahui alamat IP dan chip ID, kemudian cek sensor untuk mengetahui hasil pembacaan sensor, dan cek aktuator untuk melihat kondisi aktuator. Selain itu, pada bot ini akan menampilkan informasi secara otomatis jika terjadi perubahan suatu kondisi. Untuk tampilan dashboard sebagai berikut.
Pada dashboard Node-RED terdapat informasi mengenai suhu dan kelembaban. Selain itu, juga terdapat informasi mengenai chip ID dan IP address. Kemudian terdapat informasi mengenai intensitas cahaya, apakah terang atau redup, beserta nilai dari sensor LDR. Kemudian ada juga informasi aktuator, apakah lampu kipas dan water sprayer padam atau menyala. Terdapat juga saklar yang dapat kita atur untuk memaksa lampu mati atau menyala secara manual. Tidak lupa, terdapat informasi jika mendapat notifikasi tertentu. Jadi kesimpulannya di sini, sistem mampu bekerja secara otomatis dan mampu memonitoring kebutuhan tanaman. Kemudian, ketika suhu di atas 35 derajat, maka relay kipas akan aktif otomatis dan kipas akan menyala sehingga suhu menjadi sejuk. Sedangkan ketika suhu di bawah atau sama dengan 35 derajat, maka relay kipas akan nonaktif otomatis sehingga kipas akan padam. Kemudian ketika kelembapan di bawah 80% relatif humidity, maka relay water sprayer akan aktif otomatis dan water sprayer akan menyala sehingga udara menjadi lembab. Sedangkan ketika suhu di atas atau sama dengan 80% relatif humidity, maka relay water sprayer akan nonaktif otomatis sehingga water sprayer akan padam. Kemudian ketika sensor LDR tidak mendeteksi intensitas cahaya yang cukup, maka lampu akan otomatis menyala. Sedangkan ketika sensor LDR mendeteksi intensitas cahaya yang cukup, maka lampu akan mati secara otomatis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.